Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini iman merupakan hal utama dalam kehidupan orang percaya karena kita hidup hanya oleh iman. Akan tetapi untuk memahami pengertian iman bukanlah hal yang mudah. Iman seolah merupakan hal yang abstrak yang tidak dapat kita jelaskan. Nah, iman dapat dikenali juga sebagai sebuah komitmen total kepada Allah atau kesetiaan penuh kepadanya. Nah, kita setia kepadanya karena kita mempercayainya. Mempercayainya dalam apa? Berarti kita beriman di dalam Dia. Nah, dikatakan jadi iman dan kesetiaan terhubung dan tanpa dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa kata Yunani tentang iman dalam perjanjian baru dikatakan pistis. Bisa berarti salah satu atau keduanya. Nah, definisi iman dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, untuk memahami iman, mari kita lihat Ibrani pasal 11, pasal yang merupakan satu pasal dalam Alkitab yang memberi satu penjelasan tentang definisi iman. Bagian lain dalam perjanjian baru juga berbicara tentang iman. Tetapi dengan asumsi bahwa pembacaannya sudah memiliki iman atau mengerti apa itu iman. Dalam satu pasal ini, yaitu dalam Ibrani 11, kata iman muncul 23 kali dan percaya 1 kali dalam ayat yang ke-6. Banyak contoh dari tokoh-tokoh iman yang luar biasa diberikan oleh pahlawan iman yang berakar pada hubungan mereka dengan Allah yang hidup mendapatkan wujud dari contoh teladan hidup mereka. Nah, penggunaan contoh teladan merupakan cara yang efektif untuk menggambarkan iman. Kita memperoleh pemahaman yang mendalam akan iman, bukan melalui prosedur, tetapi dengan melihat apa yang iman lakukan atau apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang memiliki iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 yang sampai yang kedua dikatakan, iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sebab oleh iman merekalah orang-orang yang zaman dulu memperoleh pujian. Nah, iman melihat yang tak terlihat. Nah, dikatakan iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Memang tidak mudah menerjemahkan teks dalam Alkitab ini tersebut. Di sini dikatakan bahwa iman ialah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 24 dan 25 dikatakan, sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan, akan tetapi pengharapan yang terlihat bukan lagi pengharapan. Sebab siapakah yang berharap atas sesuatu yang sudah dilihatnya? Akan tetapi jika kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan dan kita menunggu dengan tekun. Iman dengan demikian itu adalah jaminan dari hal-hal yang diharapkan. Nah, keyakinan akan segala sesuatu yang tidak kita lihat, segala sesuatu yang tidak kita lihat pada masa hidup kita, tetapi kita akan melihatnya pada zaman yang akan datang.
Nah, di sini Paulus berkata, kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan, sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara, sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Nah, hal-hal yang kelihatan bersifat sementara. Segala benda yang kita lihat di sekitar kita adalah hal yang sifatnya sementara. Tidak satu pun dari hal-hal yang tersebut akan bertahan selamanya. Tubuh jasmani kita pun bersifat sementara, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang permanen dari segala yang terlihat oleh mata kita. Kefanahan hal-hal fisik merupakan fakta yang tidak dapat dibantahkan. Tetapi jika kita memiliki iman, kita mengarahkan perhatian kita bukan kepada hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang fana, tetapi kepada hal-hal yang tak kelihatan atau kekal. Nah, oleh sebab itu tidaklah mengherankan dalam Alkitab kita membicarakan iman ini. Yang pertama adalah kita melihat sebagai hal-hal secara rohani. Yang kedua, melihat hal-hal rohani. Nah, kedua ini tidaklah sama, namun hal ini merupakan dua aspek dari cara iman bekerja. Yang pertama adalah aspek pertama, berarti seorang yang beriman melihat segala sesuatu dari sudut pandang rohani dan tidak terhalang oleh hal-hal lahiriah. Aspek yang kedua berarti orang yang beriman melihat hal-hal rohani sebagai kenyataan kekekalan pada masa yang sedang dinantikan dengan ketekunan. Nah, kedua aspek ini dapat dilihat dalam Ibrani pasal 11 ini. Kalau kita melihat kita berapa contoh di sana. Yang pertama kita melihat oleh iman Nuh melihat apa yang tidak kelihatan. Dalam firman Tuhan, oleh iman setelah diperingatkan oleh Allah tentang peristiwa yang belum ia lihat, Nuh dengan gentar dan taat membangun sebuah batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan ini Nuh menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran yang sesuai dengan imannya. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 dikatakan Nuh diperingatkan tentang peristiwa yang belum ia lihat atau peristiwa pada masa depan yang tidak dapat dijangkau oleh panca inderanya. Namun Nuh mendapat melihat peristiwa yang tidak kelihatan itu. Nuh yakin bahwa semua hal itu akan terjadi. Nah, yang kedua adalah oleh iman Abraham melihat apa yang tidak kelihatan. Oleh iman Abraham ketika dipanggil Tuhan taat untuk pergi ke suatu tempat yang akan diberikan sebagai milik pusakanya, dan ia berangkat walaupun tidak tahu kemana ia akan pergi. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan Abraham tidak tahu kemana ia harus pergi ketika ia melangkah dalam ketaatan kepada panggilan Allah. Tapi ketika ia menaati firman Allah, Allah lalu menyuruhnya untuk pergi ke Kanaan, suatu tempat yang tidak pernah dilihat oleh Abraham, suatu tempat yang asing baginya. Nah, yang ketiga adalah dengan iman kita memandang hanya kepada Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat kedua dikatakan, biarlah mata kita tertuju pada Yesus sang pencipta dan penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menghimbau orang-orang percaya kita semua untuk menjalani hidup kita untuk terus-menerus dengan dikatakan mata tertuju kepada Yesus. Tindakan yang berkelanjutan atau terus-menerus. Kita tidak dapat melihatnya sekarang karena ia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat ini tidak masuk akal jika hanya kita memiliki pandangan yang tertuju dan bukan menunjuk kepada mata jasmani, bukan hanya penglihatan jasmani dikatakan dalam ayat ini, tetapi ayat ini berkaitan dengan penglihatan mata rohani. Jadi setiap orang percaya dipanggil pada ketekunan iman yang terus-menerus dibangun untuk memandang kepada Yesus dengan kepercayaan yang setiap hari dibangun untuk percaya bahwa kita memiliki iman kepada Yesus. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa ada kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar, kita mau memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, melihat dengan iman. Kita percaya ada kemenangan terjadi atas kehidupan kita.
Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami tetap beriman, kami tetap percaya walaupun kami belum melihat. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini berkati kehidupan kami, dengan percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.